Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera untuk kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang kami kasih Aman dan Inang, saudara-saudari yang ada di berbagai tempat, terutama yang saat ini sedang siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan, supaya Dia yang menyertai, melindungi dan menjaga kita di sepanjang hari ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan yang telah menghantar kita ke tahun baru ini juga akan selalu memimpin hidup kita di sepanjang tahun 2022 ini. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini, Sabtu 8 Januari 2022, diambil dari Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pemazmur dalam pergumulan yang sangat berat, dalam pergulatan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, terutama pada saat dia jatuh, pada saat dia lemah, pada saat dia mengalami bahwa dia begitu terbatas dalam hidupnya, maka segala permohonan dan doa dialamatkan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber pertolongan dalam kehidupan. Bahkan Tuhan adalah Allah yang pemurah, Allah yang rahmani, Allah yang selalu siap untuk menyambut setiap orang-orang yang berseru kepadanya, setiap orang-orang yang menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan yang maha baik. Dan pemazmur dalam nats kita ini, dalam renungan hari ini, memberikan seruan kepada Tuhan dan sebuah pernyataan bahwa hanya pada Tuhan ada pengampunan, dan itulah yang membuat orang kagum dan takut karena kasih Tuhan yang begitu baik. Dalam kehidupan kita mungkin perlu uraian khusus tentang kata takut, karena ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, pengertian yang tidak sama dari siapapun, karena barangkali mereka dibesarkan dalam lingkungan-lingkungan yang berbeda sehingga memiliki pengertian tentang rasa takut ini. Tetapi mengapa kita sungguh-sungguh bersyukur karena pengampunan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh kagum dan takut kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik, karena hormat dan karena kekaguman kita pada Tuhan. Sungguh Dia begitu baik. Bayangkan dalam kesalahan-kesalahan, kekurangan, kelemahan kita, Dia tetap menyambut kita dengan tangan terbuka. Dia tetap membuka pintu anugerah kasih-Nya kepada kita. Inilah yang membuat kita kagum dan hormat tunduk kepada Tuhan. Dan kekaguman ini dapat diungkapkan dalam ketaatan dan kesetiaan kita, ketundukan kita, dan sikap hidup kita yang hanya berpaut kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Dia dalam segenap kehidupan kita. Betapapun kita menghadapi berbagai ujian, berbagai kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita, kita percaya dan sepenuhnya hanya bersandar kepada Tuhan. Itulah kekaguman kita karena Allah yang begitu baik. Terutama sekali Dia yang maha pengampun. Dalam konteks kehidupan manusia tentu hal ini sangat sulit. Jangankan persoalan-persoalan yang berat, masalah-masalah yang kecil dan tentu tidak begitu mendasar dalam kehidupan kita yang sering akhirnya mengakibatkan pertengkaran terjadi di antara dua pihak. Sesungguhnya kalau diukur dari derajat persoalan yang mereka hadapi, tidak berat, yang dapat diselesaikan dengan saling mengampuni, menerima, mungkin saling mengerti posisi masing-masing, lalu persoalan itu tentu dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi itu pun bagi manusia sangat sulit untuk mengampuni. Bahkan dalam kehidupan kita, sangat sering sekali dalam pertikaian manusia, rasa dendam itu bahkan mungkin terpelihara sampai mereka mati. Itu sebabnya dalam konteks budaya Batak, dalam kehidupan kita masyarakat Batak, sering kita dengar mardomu di Tanorara.
Jadi mereka tidak pernah bisa berdamai, mereka tidak bisa pernah saling mengampuni, saling menerima dengan kekurangan, hingga kematian menjemput mereka. Tentu ini sangat disayangkan apabila dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, masih kita temui hal-hal seperti ini. Itulah sebabnya pemazmur sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dia menyerukan dengan segenap hatinya, dan dia bersyukur karena pengampunan dari Tuhan itu, dan itu yang menimbulkan rasa takut kekaguman bagi dia. Ini adalah merupakan satu pesan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, utamanya di awal tahun ini, di tahun 2022 ini, manakala kita akan memasuki perjalanan kehidupan kita di tahun ini dengan segala resolusi tentu yang sudah kita tuangkan dalam pikiran kita, yang sudah kita tuangkan dalam bentuk komitmen yang akan kita lakukan. Marilah kita sungguh-sungguh boleh mendapatkan satu pesan yang membuat kita untuk tetap lebih optimis memasuki tahun ini, bahkan bila pun ada ujian dan tantangan jatuh bangunnya kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita hanya memohon dan menyeru kepada Tuhan Allah yang pemurah rahmani itu, yang penuh kasih karunia itu, dan hanya kepada Dialah kita bersandar dalam segenap kehidupan kita. Mari jangan bersandar kepada pikiranmu. Bila kita menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidup pun, mari menghampiri Dia, mari memohon pertolongan yang daripada Tuhan, andalkan Dia dalam segenap kehidupanmu, minta dalam doa, minta dalam permohonanmu, supaya Tuhan yang Maha Pengampun itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa dapat dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, dan dengan segala pengharapan yang hidup dan bertumbuh terus-menerus, kita percaya bahwa kita akan dapat menjalani tahun 2022 ini dengan penuh optimisme. Meskipun tentu sekali di hadapan kita terbentang begitu banyak tantangan dan kesulitan, rintangan. Tapi mari kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita akan dapat melewati itu semua, dan Tuhan Yesus akan melindungi menjaga kita di sepanjang waktu. Apabila kita sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan, kita hanya takut kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber kehidupan kita. Dialah Allah yang setia dalam hidup kita, yang akan menyertai, yang akan menjaga kita di sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita menjalani tahun 2022 ini dengan penuh optimis bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang menghantar kami ke tahun yang baru ini. Kami percaya itu adalah karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat melewati tahun yang penuh ujian dan tantangan. Dan di tahun 2022 ini tentu kami akan masih menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan. Tetapi kami tidak takut, kami tidak ragu karena Tuhan akan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan yang begitu kasih, begitu penuh rahmat mengampuni dosa kami. Karena itu kami kagum dan takjub kepada Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh takut hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Allah lah yang berdaulat dalam hidup kami. Sertai kami di sepanjang hari ini, dan kami bersyukur tiba di akhir pekan ini, Tuhanlah yang menjagai dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.